Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah summa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abtaghi fi ma ataqallahu daral akhirati wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ithu abadan wa amal akhiratika ka'annaka ta'ithu abadan. Waqala aidan tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dimana ia telah menciptakan langit dan bumi, dan yang dimana ia telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Apabila salah satu nikmat ini dicabut, maka kita tidak bisa merasakan betapa bahagianya kita beragama Islam. Dan apabila kita berusaha menghitung nikmat Allah, maka kita tidak bisa menghitungnya. Karena apabila ranting-ranting di seluruh dunia ini sebagai penanya, daun-dedaunan di dunia ini sebagai kertasnya, dan seluruh air-air di dunia ini sebagai penanya, maka kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Salawat dan salam ya lupa kita sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan, dan yang dimana beliau juga yang telah memberikan kita petunjuk, dan karena beliau pula kita bisa merasakan bahagianya hidup di agama Islam. Oke, berdiri saya di sini tidak mau seperti Patung Liberty yang membawa obor tanpa api dan tidak membawa buku tanpa isi. Akan tetapi saya akan memberikan sedikit pidato yang insya Allah bermanfaat, yaitu kematian. Allah telah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-32 yang artinya, dan kehidupan di dunia ini hanya permainan dan sanda gurau, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat di sekitar kita, banyak sekali perkara-perkara yang salah satunya yaitu lebih memikirkan hidup di dunia aja, dan yang hanya bersifat sementara, dan mereka lalai terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Esa, dan mereka tidak mempedulikan lagi. Mereka tidak mempedulikan yang namanya kematian. Padahal kematian itu pasti akan datang. Dan mereka hanya ingin berlomba-lomba dalam memegah-megahkan bangunan mereka, memperbanyak harta mereka, dan mereka tidak memikirkan yang namanya kematian. Mereka melupakan kematian yang pasti akan terjadi kepada mereka. Mereka terus melakukan kerusakan, dan terus mereka lupa apa yang mereka lakukan. Padahal kematian sudah selalu mengintai mereka dan siap menjemputnya kapan saja. Mereka berpikir bahwasanya mereka akan hidup di dunia itu selamanya, dan mereka akan merasakan kenikmatan duniawi selamanya. Padahal mereka tidak akan luput dari kematian, dan kematian itu tidak akan, dan manusia itu akan selalu menamakannya kematian. Tidak luput mereka dari kematian. Namanya kematian.
dan mereka hanya meng dan mereka hanya memperbanyak harta mereka, membangun gedung-gedung yang kokoh. Itu semua hanya ujian bagi mereka. Karena Allah telah memberi Isa gambaran di Al-Quran, dan artinya di surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ada pahala yang besar. Di samping itu, mereka tidak memperdulikan namanya kematian. Namanya kematian. Mereka terus-menerus melakukan rutinitas. Pada seorang itu akan merasakan namanya kematian, dan setiap orang akan meninggalkan duniawinya, dan setiap orang akan meninggalkan rutinitas sehari mereka. Rutinitas sehari mereka. Sehari mereka. Sehari mereka. Oh ya. Dari sini kematian adalah sebuah ibarat. Adalah ibarat gelas yang berisi minuman yang setiap orang pasti akan merasakannya. Karena seorang penyair pernah berkata, apabila kamu tidak mati di waktu mudamu, maka kau akan mati di waktu tuamu. Karena kematian ibarat gelas yang setiap orang pasti akan merasakannya. Oleh karena itu, kita harus sering melakukan amal-amal soleh, sering melakukan perbuatan-perbuatan soleh sebelum ajal kita menjemputnya. Dan memperbanyak bertobat kepada Allah, memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta ampunan atas seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita mati. Sungguh saudara-saudaraku, kita itu lemah. Kita tuh tidak ada daya. Ketika kematian telah menjemput kita, kita hanya bisa pasrah kepada Allah dan hanya bisa menunggu kematian dan hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah agar kita terjauh dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu sangat pedih. Saking pedihnya, ya ada siksa dunia yang sama dengan siksa kubur. Orang yang terkena siksa kubur ialah orang yang masa hidupnya selalu menghiasi dengan perbuatan dosa, permusuhan, dan tidak pernah menghiasi hidupnya dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita yang hidupnya singkat, kita harus memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak ampunan kepada Allah. Karena hidup kita tuh singkat. Kita tidak tahu kapan kita mati, karena misteri kematian itu ada 3. Yang pertama, waktu. Kita nggak tahu waktu kita mati itu kapan. Bisa jadi kita lagi duduk-duduk sama kawan, kita meninggal, kita tidak tahu. Yang kedua, tempat. Kita nggak tahu tempat kita mati. Entah kita lagi berbuat maksiat, kita nggak tahu pokoknya tempat kita mati. Cuma Allah yang tahu. Yang ketiga, keadaan. Kita tidak tahu keadaan kita mati. Entah kita lagi keadaan bermaksiat, kita mati. Subhanallah, cukup kasihan saya melihatnya. Dan entah bisa-bisa juga kita lagi melakukan perbuatan soleh, kita lagi sholat, baru kita meninggal. Tunggu, mereka itu mengalami namanya mati syahid. Oleh karena itu, karena hidup kita singkat, perbanyaklah amal soleh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, karena apabila ada salah saya mohon maaf, karena
setiap manusia itu melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap makhluk Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.